Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan kita. Kali ini saya akan memperbaiki motor Beat ini ya, jenis ISP. Ini kasusnya katanya yang punya itu dibuat jalan tiba-tiba mogok ya. Mogok sama macet itu beda ya. Jadi macet itu kehabisan oli, mesin posisi macet tidak bisa berputar ya. Itu namanya macet. Saat kehabisan oli tidak bisa jalan sama sekali, itu namanya macet. Kalau ini mogok. Jadi mogok di sini masih bisa bunyi tapi tidak bisa jalan ya. Kasusnya kayak gini. Jadi ini masih bisa hidup ya. Masih bisa hidup tapi digas gak mau. Kalau diperiksa ini timbul kode 52 ya. Kedipan 5 panjang 2 pendek ya. 5 panjang 2 pendek. Nah ini ya, kedipan 52 dihitung ya, mulai kedipan pertama 1 2 3 4 5 1 2 ya, 52 kode CKP ya. Sekarang kita bekerja sambil belajar ya, bekerja sambil belajar, belajar sambil bekerja ya. Kita cek untuk sensor CKP. Dan ini setelah saya cek ya, saya cek untuk bagian kabel ini ya. Ini rupanya habis dibongkar ini. Kabelnya ini banyak yang mengelupas, banyak yang disudeti ini ya. Jadi banyak yang mungkin pernah terjadi seperti ini ya. Kemudian sensornya itu untuk sensor CKP itu mungkin pernah mati ya, atau gimana ya. Itu sudah diganti yang merek biasa ya. Nah, ini ternyata setelah saya selidiki ya, bagaimana mestinya ya setelah kalau terjadi kasus seperti ini kan kita cek untuk satu persatu ya. Mulai kabel-kabel ini kita kelupas ya, kita cek untuk yang putus yang mana, ada yang korslet apa tidak ya. Nah kemudian setelah saya bongkar untuk bagian magnet, saya bersihkan, kemudian saya pasang kembali. Bagian magnet tetap ya, tetap saja masih sensor 52 tetap muncul ya. Nah, kemudian saya menyimpulkan untuk mengecek bagian sensor ini punyanya yang Beat ini ya, ISP ini. Ini yang di dalam ini punya saya kan nggak punya cadangannya ya untuk mencoba. Saya cepatkan yang ini, punya ini ya. Jadi saya cepatkan yang punya ini. Sama punyanya Vario juga sama. Ada yang kaki 3, ada kaki 4, punyanya Vario ya. Nah kemudian saya cek, ternyata ini kan sudah gantian biasa, ini bukan merek Mitsubishi lagi ya. Ini bukan merek Mitsubishi lagi. Jadi kemudian saya ganti punyanya Beat saya itu ya. Saya cek, saya pasang, saya ambil sensor CKP nya saja ya.
Saya ambil charger CKP-nya saja, kemudian saya tes. Didik yang didik, pokoknya semangat. Nah, ini sudah nyala ya, normal. Jadi penyebabnya itu adalah ini ya. Penyebabnya sensor CKP ini tidak komplit, tidak putus. Ini mati. Jadi kemudian untuk memastikan ya, untuk meyakinkan memang harus diganti kayak gini ya. Kalau nggak diganti, mungkin yang punya pun juga kurang yakin ya. Kalau ini betul-betul mati. Ini yang merek biasa ini. Yang murah. Kan balik Mioji. Mioji. Macam-macam. Ono sing 50.000, ono sing 120. Nah. Tapi 20. Ya ini sudah normal, sudah normal. Penyebabnya adalah sensor CKP. Ya. Ya seperti biasanya ya, kalau terjadi mati mendadak ya. Tapi ini kemarin tuh motor posisi mati ya, dibawa ke sini posisi mati, nggak bisa hidup sama sekali ya. Nah kemudian saya cek untuk bagian yang kabel-kabel, mulai kabel sepul ya, kabel sepul, kemudian kabel pulser ya, kabel pulser, kemudian sensor yang bol ini ya, untuk penggerak dinamo, penggerak magnetnya ini nggak ada yang putus, juga nggak ada yang mengelupas ya. Ada yang dikelupas tapi kan mungkin sengaja tapi nggak sampai putus ini ya, karena sudah yakin kalau ini nggak terjadi konslet. Kemudian arus saya ukur keluarnya juga 12-13 volt ya. Nah kemudian saya bisa menyimpulkan kalau ini yang rusak bagian sensor CKP ya. Jadi untuk meyakinkan saya cepatkan sepulkat saya tadi ya, itu. Nah cukup sekian ya untuk belajar kali ini ya. Kita selalu belajar dan belajar, bukan maksud untuk menggurui ya. Mungkin saya harus memang selalu belajar tiap hari, tiap saat saya harus belajar dan belajar ya, karena ini kasus-kasus penemuan-penemuan yang begini ini harus betul-betul teliti supaya tidak terjadi kesalahan dalam membeli barang ya, dalam membeli spare part nantinya. Jadi harus kita pastikan dulu ya, kita pastikan dulu untuk bagian-bagian yang betul-betul rusak yang mana ya, betul-betul rusak yang mana ya, kemudian kita ganti untuk bagian yang rusak. Semoga bisa bermanfaat. Jadi kalau menemui sensor 52 ya, kalau nggak ada yang bagian yang putus sama sekali, yakinkan ya, mulai dari sini sampai itu nggak ada yang putus, berarti bisa dipastikan untuk bagian sensor CKP itu mati ya, konslet. Di dalamnya ini ada transistor, komponen-komponen ya, itu sudah terbakar karena penggunaan. Semoga bisa bermanfaat.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.